di bagian ini persamaan dan pertidaksamaan ini teman-teman ini dia hampir sama seperti kemarin kita belajar tentang himpunan. Jadi soal yang nanti keluar itu benar-benar apa? Benar-benar kita butuh analisis yang baik untuk menjabarkan ini soal itu. Jadi soalnya nanti dibentuk seperti kemarin kalau himpunan yang kita belajar himpunan, pengertian himpunan, irisan, gabungan dan sebagainya. Tapi soalnya yang keluar itu nanti jumlah anak di dalam kelas, hobi yang dipilihnya apa, seperti gitu. Jadi secara kita kalau lihat langsung itu sepertinya itu bukan materi himpunan atau apa, tetapi soal seperti begitu kita bisa selesaikan dengan himpunan. Nah, demikian pun untuk persamaan dan persamaan ini, khususnya untuk persamaan. Persamaan ini nanti kita dapat soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Tetapi soal cerita itu kita harus bawa dia ke dalam persamaan matematika yang nanti kita bisa selesaikan. Seperti itu. Jadi secara umum persamaan di sini ada dua, persamaan dan ketidaksamaan. Persamaan itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Seperti ini. Oke, bentuk umum dari persamaan itu adalah AX plus BY. Ini bentuk umum dari persamaan. AX plus BY sama dengan C, di mana A, B, dan C itu adalah konstanta. Sedangkan X dan Y ini adalah variabel. X dan Y ini adalah variabel. Variabel yang nanti kita cari nilainya. Seperti begitu. Jadi contohnya itu seperti gini. Contohnya saja itu seperti ini. 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, begini. Atau tergantung variabelnya saja, tergantung variabel. Kadang-kadang ada yang juga tulis seperti gini. Kadang-kadang ada yang kasih contohnya seperti demikian. 2A plus 3B sama dengan 6. Nah, teman-teman, poin A dengan B yang ini sama poinnya dengan X dan Y, yaitu ini dua-dua variabel, sedangkan konstantanya adalah 2 dan 3. Ini konstantanya 2, 3, dan 6. Seperti itu. Jadi, ada beberapa tipe-tipe yang nanti ditulis berbeda-beda, tetapi artinya sama, di mana ini adalah variabel yang nanti kita cari nilainya. Jadi, kira-kira jadi nanti kita cari, maksudnya variabel A dengan B ini sama dengan berapa yang menyebabkan sampai 2 kalau dikalikan dengan variabel A ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan variabel B, ini hasilnya sama dengan 6. Maksudnya seperti itu. Jadi variabel A ini variabelnya yang nanti kita cari ini apa? Begitu. Ini nilainya apa? Yang menyebabkan 2 dikali A ditambahkan dengan 3 dikali B itu sama dengan 6. Itu. Logikanya seperti demikian. Nah, sehingga nanti ini adalah persamaan. Oke, nanti kita ketemu yang namanya sistem persamaan. Sistem persamaan. Nah, sistem persamaan ini itu biasanya dia terdiri dari 2 atau lebih. 2, 3 dan sebagainya. 2, 3 dan sebagainya dari persamaannya. Jadi kalau dia sistem persamaan itu dari AX plus BY sama dengan C, terus DX plus EY sama dengan F, seperti ini. Ini kita sebut dengan sistem persamaan. Sistem persamaan dua variabel. Ini biasanya disebut dengan sistem persamaan dua variabel. Dua variabelnya itu karena variabelnya itu adalah X dan Y. Seperti itu. Ini sistem persamaan. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan yang ini, untuk menyelesaikan sistem persamaan atau persamaan linier, kita punya 3 metode ini. Ini metode yang paling umum sekali dipakai, yaitu pertama metode substitusi. Metode substitusi yaitu dengan menyatakan suatu variabel dari salah satu persamaan. Jadi, misalkan saja saya punya persamaan ini, AX plus BY sama dengan C. Kalau saya menggunakan metode substitusi, berarti saya memisalkan satu persamaan di sini. Variabelnya itu jadi di sini untuk menyatakan suatu variabel dari salah satu persamaan. Dari salah satu persamaan,
kemudian memasukkan nilai tersebut ke persamaan lainnya. Seperti itu. Jadi, misalkan saya sini, oke. Dari sini, ini saya punya variabel X dan variabel Y. Nah, saya punya variabel X dan variabel Y. Saya mau misalkan saya sini saya ambil X. X yang saya ambil, berarti AX ini sama dengan C negatif BY. X sama dengan, kita mau jabarkan dia menjadi variabel X yang paling depan. Berarti variabel X ini sama dengan, kalau di sini dia dikali, berarti pindah ke sebelah sama dengan dibagi, min BY dibagi dengan A. Nah, ini dia. Saya mengambil satu variabel sendiri. Baru nanti variabel ini saya masukkan ke dalam persamaan yang di atas sini. Seperti itu. Ini adalah metode substitusi. Seperti demikian. Ini salah satu bentuk dari metode substitusi. Nah, yang kedua, ini metode substitusi. Nah, yang kedua ini eliminasi. Eliminasi ini kita menghilangkan salah satu variabel. Jadi kalau saya punya sistem persamaan seperti demikian, ini eliminasi. Jadi kalau saya punya sistem persamaan seperti ini, misalkan saya tulis 2x plus 3y sama dengan 6 dengan 4x plus 3y sama dengan 7. Oke, dari sini kalau saya mau eliminasi, namanya saya sudah eliminasi, berarti ada variabel yang mau kita hilangkan. Begitu, yaitu menghilangkan salah satu variabel pada persamaan untuk menentukan nilai variabel lainnya. Jadi, misalkan saya punya dua persamaan ini persamaan 1 dan ini persamaan 2, kita bisa sepakat. Saya mau hilangkan apa? Kalau mau hilangkan variabel X, silakan. Atau mau hilangkan variabel Y, itu nanti tergantung kesepakatannya kita. Kalau kita mau hilangkan variabel Y, berarti kita harus membuat nilai Y ini sama. Karena kita lihat sini, kalau seandainya contoh ini nilai 3Y dan 3Y, ini berarti kita bisa hapus. Jadi kita bisa pakai dengan pengurangan seperti demikian. Nah, nanti kita tinggal kurangi 3Y dikurangi 3Y sama dengan 0. Yang tersisa hanya variabel X di depan sini. Seperti itu. Jadi eliminasi itu kita menghilangkan salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel lainnya. Nanti kita lihat contohnya saja. Nah, terus ada metode campuran. Metode campuran ini gabungan dari